Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab fat substitute and replacer, atau dalam bahasa kita sebut sebagai pensubstitusi dan pengganti lemak. Ini mirip tapi sedikit berbeda ya. Ada istilah substitute, ada istilah fat replacer. Bedanya di mana nanti bisa kita lihat di dalamnya. Ini merupakan bagian dari bahan tambahan pangan yang mana fat substitute atau fat replacer sekarang mulai banyak dipakai karena orang mulai menghindari lemak gitu ya. Orang menghindari lemak. Walaupun sebenarnya lemak itu tidak semuanya jahat ya. Banyak lemak yang baik, banyak minyak ataupun lemak yang bagus untuk kesehatan, tetapi umumnya yang beredar di pasaran itu adalah lemak-lemak yang tidak memiliki efek kesehatan yang baik. Nah, masalahnya itu. Gitu. Karena apa ya? Mungkin harganya murah, tapi efek dari manfaat lemaknya untuk kualitas produk dalam artian adalah karakteristik produknya, nah itu bisa menjadi bagus, terutama dari penerimaan organoleptik atau sensorisnya. Nah ini sedikit gambaran fat market replacer ya, dari Global Market Insight 2018 sampai 2027. Sudah diprediksikan, artinya ini memang terjadi peningkatan ya, trennya itu meningkat, dan kemudian bahannya itu juga beragam dan pemanfaatannya juga makin luas. Karena lemak ini sendiri kan sebenarnya manfaat utamanya itu membuat makanan itu menjadi enak, gitu ya. Jadi lemak itu manfaat utamanya kaitannya dengan karakteristik produk itu adalah kaitannya dengan makanan menjadi enak atau menjadi gurih, sehingga konsumen senang mengkonsumsi makanan-makanan berlemak ini. Mulai dari kue basah, kue kering, bakery, pastry, nah itu kalau tidak pakai lemak bisa dibayangkan tuh rasanya mungkin garing gitu ya, garing, tidak gurih. Kemudian minuman-minuman, termasuk minuman kekinian ya, minuman kekinian tuh ya model-model minuman boba, minuman coffee milk, kopi-kopi kekinian itu ya, kopi kenangan, kopi janji jiwa, kopi lain hati, apalagi ya, macam-macam lah ya itu. Nah, minuman-minuman kekinian itu kalau nggak pakai lemak pasti nggak mantap gitu ya, pasti nggak enak gitu. Nah, tapi lemak ini masalahnya kalau dipakai secara berlebihan, nah ini orang akan ya memiliki potensi mendapatkan efek kesehatan yang kurang baik. Ya terutama apa ya, karena lemak ini bisa menjadikan obesitas atau kegemukan, pertambahan berat badan yang mungkin tidak terkendali. Karena tren sekarang aktivitas fisik kita itu makin kecil. Kita sudah termanjakan ya. Apa-apa itu tinggal pencet tombol di handphone itu udah beres gitu ya. Bekerja pun bahkan ya karena efek pandemi kemarin, akhirnya orang ya bekerja aja hanya di rumah gitu ya. Di rumah, pencet laptop, pencet handphone, beres begitu. Kemudian mau cari makanan, kalau dulu harus pergi minimal jalan kaki kalau dekat, kalau jauh ya mungkin bisa naik sepeda atau naik motor, tetap ada aktivitasnya lah. Tapi kalau sekarang pencet Shopee Food, Grab Food, GoFood, apalagi semuanya sudah hadir di hadapan mata gitu ya, tinggal konsumsinya. Sehingga ya tadi badan akan menjadi kelebihan energi dan kemudian energi akan dikonversi menjadi lemak. Nah, sehingga perlu dicari alternatif supaya makanan minuman tadi tetap enak, tapi bahannya ini tidak membuat gemuk. Atau setidaknya tidak terlalu cepatlah membuat gemuknya. Nah, begitu. Kalau lemak ini kan energinya sangat tinggi ya, 9 kilokalori ya per gramnya. Nah, ini akan sangat tinggi dan ini akan menyebabkan pertambahan obesitas atau berat badan itu sangat cepat. Tapi kalau kita ganti dengan bahan lain,
Nah, bahan lainnya apa? Nanti macam-macam. Yang beredar luas justru berbasis karbohidrat. Karbohidrat base. Nah, ini justru yang paling banyak. Karena ternyata karbohidrat ini bisa dilakukan modifikasi supaya sifatnya mirip dengan lemak. Menjadi pati modifikasi sifatnya mirip dengan lemak. Misalnya menjadi pati hidroksipropil. Bahkan dia juga sekaligus bisa menjadi emulsifier sehingga nanti jika dibuat makanan atau minuman ini homogenitasnya menjadi bagus. Kemudian juga misalnya pati-pati yang dimodifikasi dengan cross linking itu juga bisa membuat bisa sebagai fat replacer. Artinya nanti peranannya mirip dengan lemak dalam memperbaiki kualitas produk. Tetapi nanti asupan energinya rendah. Apalagi kalau pati modifikasi secara kimiawi tadi ya, itu sudah tidak menghasilkan energi karena akan menjadi pati resisten, bahkan pati resisten tipe 4, yang nanti enzim amilase kita sudah tidak kenal lagi, sehingga nanti hanya lewat saja. Lewat melalui usus, sampai usus besar nanti baru bisa dimanfaatkan untuk mikroflora, untuk pertumbuhan bakteri probiotik terutama ya. Nah, itu untuk tumbuh, jadi malah bagus untuk kesehatan. Nah, ini tadi terkait sebelum lebih jauh kita bahas sedikit lemak, bahwa lemak ini tadi sebenarnya tidak semua jahat ya. Banyak yang bagus, banyak yang bagus. Dan terutama peranannya pun juga memang sangat vital di dalam sistem bahan pangan. Positif isunya adalah bahwa lemak sebenarnya sebagian bersifat menyehatkan. Dari nutrisional aspeknya itu bersifat menyehatkan, bahkan menjadi asam lemak esensial yang harus didatangkan dari luar. Misalnya adalah kelompok dari polyunsaturated fatty acid ya, asam lemak rantai ganda yang jumlah ikatan rangkapnya itu banyak, lebih dari satu mas. Seperti linoleat, linolenat, arakidonat, kemudian EPA, DHA, gitu. Itu sangat bagus untuk kesehatan. Termasuk juga ini beberapa akan menyatu dengan vitamin, vitamin larut lemak, seperti vitamin A, DEK, itu ya, ADEK. Lemak ini juga berkontribusi pada sifat fisik dan fungsional properties pada produk pangan. Tadi kaitannya dengan bagaimana ketika misalnya membuat kue atau bakery pastry ya, kue-kue lebaran, ya bisa kebayang kan kue lebaran kalau kalian membuat kue lebaran itu nggak pakai lemak atau nggak pakai minyak, nggak pakai mentega, nggak pakai blue band atau apa margarin, nggak pakai shortening, misalnya hanya tepung sama gula sama apa lagi ya, sama pewarna perisa gitu. Kebayang nggak nanti adonannya kayak apa gitu ya? Pasti antah berantah gitu. Nah, dengan ditambahkan margarin atau mungkin kalau yang lebih enak lagi adalah butter gitu ya, mentega, maka teksturnya menjadi lebih lembut, tampilannya menjadi lebih basah ya, glossy, lembab, lembab dan glossy. Rasa dan aromanya ya pasti akan jauh lebih mantap, lebih enak. Misalnya bikin nastar gitu, ya nastarnya pasti akan empuk, gurih, lembut, enak dan wangi gitu, wangi gurih. Dan tentunya tadi memberikan efek sensoris yang menguntungkan terkait dengan penampilan, flavor, mouthfeel, lubricity atau kelembaban tadi ya, glossy-nya. Nah ini manfaat lemak. Tetapi ini tentu ada negatif isunya tadi yang sudah saya singgung di awal, bahwa konsumsi lemak yang berlebihan akan sangat berhubungan dengan berbagai penyakit, penyakit degeneratif, ataupun penyakit-penyakit tidak menular. Seperti ya kondisi obesitas. Nah kalau sudah obesitas ini biasanya penyakit itu tinggal nunggu giliran untuk mana duluan yang mau masuk gitu ya. Mau darah tinggi dulu, mau apa kolesterol dulu, mau asam urat dulu,
mau apa lagi? Mau apa? Pusing-pusing, kemudian hipertensi, gitu. Atau lebih lanjut nanti yang belakangan biasanya adalah kalau nggak stroke ya penyakit jantung. Nah, gitu ya. Kalau udah lebih sepuh, lebih tua, nah itu stroke dan jantung itu yang mengancam di akhir. Nah, ini risiko dari konsumsi lemak yang enak tadi dan banyak manfaat untuk quality product tadi. Terutama adalah, nah ini, lemak-lemak yang beredar di pasaran itu adalah lemak-lemak yang efek kesehatannya kurang bagus. Masalahnya itu, misalnya tadi adalah mulai dari minyak goreng. Minyak goreng yang beredar di pasaran paling besar adalah minyak sawit. Meskipun harganya mahal, tetap selalu dirindukan ya. Direwangi ngantri, direwangi berdesak-desakan gitu, direwangi mungkin nimbun-nimbun, nah, gitu. Itu padahal minyak sawit itu sebenarnya efek kesehatannya ya tidak terlalu bagus gitu ya. Akan lebih bagus sebenarnya kalau mau mengganti dengan minyak, misalnya minyak kelapa, minyak bunga matahari, minyak canola gitu. Tapi ternyata harganya juga jauh lebih mahal, sehingga ya tadi akhirnya ya yang paling laris adalah minyak yang secara kesehatan tidak terlalu baik gitu. Kemudian tadi margarin, kalau membuat kue ya nggak jauh-jauh dari margarin. Margarin lebih ini lagi, udah bahannya dari minyak sawit, diambil yang jenuh lagi. Nah gitu ya, diambil yang jenuh. Kalau minyak goreng masih agak mending, diambil yang tidak jenuhnya, terutama olein atau dari sana banyak asam oleatnya. Tapi kalau margarin itu memang yang diambil jenuhnya dari palm stearinnya. Atau kalau dulu malah modelnya dilakukan hidrogenasi. Bahkan hidrogenasi bisa berpotensi menghasilkan lemak trans. Nah itu. Kalau sekarang sudah mending, hidrogenasi sudah dihilangkan, sudah digeser proses blending. Palm stearin, tapi palm stearin isinya adalah asam palmitat, lemak jenuh. Yang itu juga lebih kurang bagus untuk kesehatan dibanding minyak goreng biasa tadi. Nah, kemudian pengen lebih enak lagi, pakai mentega, butter, lemak susu. Kebayangnya adalah, wah ini produk dari susu, nah, tentu bagus gitu ya. Kebayang sekilasnya begitu. Ya, susu memang bagus, bagus untuk kesehatan. Tapi tidak dengan lemaknya. Nah, begitu ya yang jadi masalah. Makanya kalau minum susu juga ya idealnya lemaknya kalau bisa ya yang rendah idealnya ya. Kecuali kalau yang masih badannya kurus-kurus ya silahkanlah minum susu itu yang full cream gitu ya. Ya rasanya lebih enak. Ya nanti bisa menambah berat badan ya bagi yang masih kurus gitu. Atau mungkin untuk anak-anak mungkin tidak terlalu masalah ya karena anak-anak masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk aktivitas lari-lari, bermain dan seterusnya. Nah ini lemak susu itu komposisi utamanya apa? Komposisi utamanya adalah ya lemak-lemak yang tidak esensial. Tidak esensial, ya rombongannya dari palmitat, oleat, stearat gitu. Asal lemak jenuhnya juga tinggi, mirip dengan margarin. Karena dia buktinya apa? Ya pada suhu ruang bentuknya padat, berarti itu kan jenuh. Asal lemaknya didominasi asal lemak jenuh. Palmitat dan stearat itu. Utamanya itu. Kemudian ada miristat itu. Yang tidak jenuhnya oleat. Oleat pun di sana tidak jenuh tapi tidak esensial. Jadi tidak terlalu bagus untuk kesehatan. Tetapi rasanya iya lebih enak karena di sana ada asam lemak rantai pendeknya dari kelompok butirat yang kalau dibuat produk menjadi sangat gurih, sangat wangi, ya sangat enak. Khas susu gitu. Nah ini peningkatan saturated fat dalam konsumsi akan sangat berasosiasi pada kolesterol darah dan peningkatan coronary heart disease atau CHD. Coronary heart disease, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol ataupun lemak, kemudian jantungnya
lama-lama capek karena pembuluh darahnya tersumbat. Jadi bekerjanya untuk memompa darahnya itu menjadi tidak lancar sehingga berat. Lama-lama capek sehingga terjadi lemah jantung. Nah, ini oleh sebab itulah karena lemak-lemak yang beredar di pasaran ini yang paling banyak dikonsumsi atau paling laris ini adalah lemak-lemak yang kurang bagus untuk kesehatan, maka diperlukanlah fat substitute atau fat replacer yang harapannya adalah sifat quality product yang diperoleh nanti hampir sama atau tetap bagus ya gitu. Tetapi dari sisi kesehatan lebih bagus, lebih menyehatkan daripada lemak-lemak yang beredar secara komersil saat ini yang banyak dikonsumsi itu. Nah, kemudian tadi ada fat replacer, kemudian ada fat substitute. Untuk fat replacer ini dapat merupakan bahan yang dapat menggantikan sebagian atau keseluruhan dari lemak. Jadi fat replacer ini bisa menggantikan sebagian atau keseluruhan dari lemak. Baik dia memiliki gizi ataupun tidak. Gitu ya. Biasanya diarahkan untuk tidak memiliki nilai gizi. Tapi hanya sekedar untuk membuat karakteristik produk atau kualitas produk tadi tetap bagus. Bisa menggantikan lemak, peran lemak tadi seperti tampilan glossy, tekstur lembut, rasa enak, mantap. Nah, itu ya. Itu tapi dari nutrisionalnya biasanya diminimalisir. Diminimalisir. Fat replacer harus dapat menggantikan secara aman dan kemudian juga tadi dari nutrisionalnya terutama dari nilai kalorinya itu diharapkan adalah rendah. Tetapi sifat karakteristik produk ataupun sifat organoleptik produk itu tetap bagus atau tetap disukai, tetap enak gitu ya. Itu fat replacer. Bahannya juga sama, nanti bisa bermacam-macam, bisa dari karbohidrat, dari protein, bisa dari lemak sendiri. Nah, jadi lemak sendiri juga bisa menjadi fat replacer ya. Jadi lemak sendiri itu bisa menjadi fat replacer. Tapi lemaknya nanti dimodifikasi. Nanti kita lihat bagaimana lemak yang ya bentuk wujudnya lemak ya, jadinya fungsi lemak tetap dapat, tetapi dari nilai kalorinya itu bisa kecil. Caranya bagaimana nanti akan kita lihat. Kemudian ada fat substitute yang menggantikan keseluruhan dari fungsi lemak dan kemudian tidak berkontribusi pada energi. Nah, ini bisa menggantikan keseluruhan dari fungsi lemak. Tapi biasanya kalau fat substitute ini dari senyawanya, kemudian dari bahannya, itu sebenarnya sudah jauh dari lemak itu. Sudah jauh dari lemak itu. Tapi sifat karakteristik fisiknya, terutama dari functional properties-nya, functional properties itu peranan di dalam makanan ya. Nah, itu masih sama. Masih sama. Yaitu bisa memberikan perbaikan quality atau karakteristik produk. Tapi biasanya dari struktur senyawanya atau dari bahannya itu sudah sangat jauh berbeda. Gitu. Fat substitute dapat menggantikan secara signifikan proporsi dari dietary fat. Nah, ini lemak susu. Karena lemak susu ini penggunaannya tinggi sekali ya. Tinggi sekali karena memang rasanya enak. Paling enak itu adalah dietary fat atau lemak susu. Tapi sebenarnya ya tadi nilai kesehatannya, efek kesehatannya justru tidak bagus. Hampir sama dengan margarin ataupun shortening. Isinya sama-sama lemak jenuh. Isinya sama-sama lemak jenuh. Gitu. Loh, kok bisa ya? Apa susu yang bagus tapi lemaknya nggak bagus? Terus kalau susu ASI, air susu ibu, kira-kira bagaimana ya Pak? Gitu. Ada yang tahu kira-kira bedanya susu ASI dengan susu sapi gitu? Kira-kira apa bedanya? Kenapa kalau ASI ya boleh dibilang sangat tidak ada masalah gitu ya. Padahal tidak dipisahkan lemaknya, ya artinya tetap keseluruhan ya.
Nyusu dari ASI ya semuanya gitu. Tapi kalau susu sapi, susu formula biasanya adalah lemaknya sudah dikurangi. Yang dipakai adalah skim milk powdernya. Lemaknya dihilangkan, skim milknya diambil, kemudian baru ditambah fortifikan. Gitu. Tapi kalau ASI lemaknya ya nggak masalah, semuanya dikonsumsi aja gitu. Dan itu justru ya bagus untuk kesehatan. Bedanya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa kalau ASI tidak masalah, tapi kalau susu sapi malah nggak bagus untuk kesehatan, untuk lemaknya ya? Ada yang tahu? Mau coba jawab, Pak? Ya boleh, dari siapa? Karina, Pak. Karina Patricia, oke. Ya, kalau yang saya tahu, Pak, kan yang pernah dibahas juga kayak susu sapi tuh emang diperuntukkan tuh kan untuk sapi ya. Apa kayak diciptakannya itu emang untuk anaknya sapi, tapi bisa juga dikonsumsi manusia, tapi emang kayak kandungan gizinya itu ya spesifikasinya itu untuk sapi. Nah, sedangkan kalau susu ASI itu kan emang dihasilkan dari ibu manusia itu sendiri ya, Pak. Makanya tanpa adanya kayak pengolahan lebih lanjut, susu ASI itu udah cocok untuk manusia. Kalau yang saya tahu sih gitu, Pak. Oke, sudah cocok untuk manusia. Nah, pertanyaannya kenapa yang ASI sudah sangat cocok, sedangkan untuk yang sapi masih kurang cocok segitu ya. Artinya meskipun juga bagus ya, tapi kurang cocok itu dibanding ASI. Apa yang membedakan? Kandungan di dalamnya gitu. Kira-kira apa? Tiap susu memang beda-beda ya. Nah, susu sapi, kemudian ada kambing. Nah, kambing itu dipercaya lebih bagus daripada sapi. Susu kambing lebih bagus daripada sapi dari efek kesehatannya. Gitu. Kira-kira apa? Dari lemaknya terutama lah, nah, gitu. Karena Saya kalau izin jawab. dibahasakan ASI ini kan lemaknya ya tetap dikonsumsi, tapi nggak masalah gitu. Apa? Ya, saya boleh coba Silakan. izin jawab, Pak. Ya dari Nisrina ya, Ya, Konita. Ya, silakan. kalau menurut saya mungkin di susu ASI itu kan ada hormon, ada growth hormonnya gitu atau hormon pertumbuhan untuk bayi. Sedangkan di susu sapi itu tidak ada sehingga untuk kurang baik untuk pertumbuhan bayi. Jadi mungkin secara nutrisi sangat kurang dibandingkan susu ASI gitu, Pak. Oke, hormon atau mungkin saya koreksi sedikit ya, apa sudah hampir atau mungkin lebih yang tepatnya yang dimaksud adalah banyak senyawa bioaktif pada ASI. Begitu ya maksudnya ya. Banyak Iya, senyawa Pak. Maksudnya itu. bioaktifnya itu nanti macam-macam ya, bisa apa dari rombongan proteinnya, dari kelompok mungkin lemaknya, dari kelompok macam-macamnya, begitu ya. Senyawa bioaktif pada ASI betul itu sangat tinggi. Ya, dan tidak rusak karena kalau ASI kan kalau konsumsi kan tidak perlu dimasak atau di apa, langsung sedot gitu ya. Sehingga steril dan tidak ada yang rusak senyawa bioaktif. Kalau susu sapi ketika segar sebenarnya juga senyawa bioaktifnya lumayan banyak. Tapi kalau langsung dikonsumsi segar terlalu banyak komponen mikrobanya, kemudian komponen-komponen pengotornya sehingga perlu diolah lebih dulu dan pengolahannya ternyata banyak menurunkan senyawa bioaktif. Oke, salah satunya adalah itu, senyawa bioaktif. Yang berikutnya adalah terkait dengan lemaknya. Nah, ini yang saya soroti adalah lemaknya. Bedanya adalah pada ASI itu sebenarnya lemaknya itu juga lemak jenuhnya banyak gitu. Sedangkan kalau lemak jenuh bagus nggak untuk kesehatan? Tidak bagus kalau asam lemak jenuhnya itu rantainya panjang. C-nya di atas 14 ke atas. C14, C16, C18, C20. Nah itu ya lo yang jenuh itu tidak bagus. Tapi kalau jenuhnya itu rantainya itu medium atau pendek, nah itu bagus. Nah itulah yang dimiliki pada ASI. Itu selain juga memang ada palmitat, tetapi di sana juga ada laurat. Ada laurat.
C12. Nah, itu medium chain fatty acid yang mana laurat di sana itu nanti bisa juga dalam bentuk monolaurin. Sebagian lemak pada ASI lauratnya dalam bentuk monolaurin, dan itu salah satu yang menyumbang sebagai senyawa bioaktif tadi yang disinggung oleh Konita tadi ya. Nah, itu sehingga lemaknya sendiri juga bersifat bioaktif gitu, terutama dari monolaurinnya. Nah, mungkin pernah mendengar istilah monolaurin. Nah, ini kebetulan salah satu yang sedang saya geluti itu adalah monolaurin, bagian dari monoasil gliserol, karena dia memiliki efek kesehatan yang bagus atau bertindak sebagai senyawa bioaktif. Nah, itu bedanya di sana, sehingga lemak dari ASI itu relatif aman dan bahkan ya bagus untuk kesehatan gitu ya. Nah, ini fat replacer secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar, ada fat mimetic dan fat substitute. Jadi fat substitute ini juga bisa digolongkan dari bagian dari fat replacer, ada yang menggolongkan seperti itu. Jadi memang penggolongan ini ada sedikit beberapa perbedaan ya di antara peneliti ataupun ilmuwan. Sama seperti cocoa butter replacer, itu juga ada beberapa yang menggolongkan itu agak berbeda gitu. Tapi sifatnya sama-sama menggantikan peran dari lemak. Hanya bentuknya ataupun isinya itu nanti yang sedikit berbeda. Kemudian beberapa yang bertindak sebagai fat replacer, jadi fat replacer di sini dikelompokkan sebagai nama besarnya gitu ya. Itu berbasis karbohidrat, ada yang berbasis protein, dan ada lagi yang berbasis lipid sendiri. Ataupun yang terakhir adalah kombinasi dari ketiga ini, lipid protein, protein karbohidrat, lipid karbohidrat, dan seterusnya. Protein base dan karbohidrat base replacer, nah ini sangat banyak digunakan dan berperan sebagai fat mimetic. Fat mimetic itu seperti apa? Nah, nanti akan kita lihat di selanjutnya. Nah, ini. Untuk fat substitute, ini tadi sudah dibahas juga ya, diulas lagi. Fat substitute merupakan komponen yang secara fisik ataupun chemical itu dapat menggantikan atau mirip lah ya dengan triasil gliserol. Kemudian stabil terhadap suhu pemanasan pada pengolahan. Dan kemudian biasanya menggunakannya antara fat substitute dengan lemak aslinya itu bisa 1:1. Tapi ini tergantung ya, tergantung dari kebutuhan. Mau menggantikan 1:1 atau 1:2 itu ya silahkan, tergantung dari nanti karakteristik yang dicapai. Beberapa literatur menyebutkan bahwa fat substitute ini digunakan juga sebagai fat replacer, tetapi tidak sebagai fat mimetic. Nah, bolak-balik ya. Ini makanya beberapa literatur ini memang menggolongkannya itu beda-beda. Fat substitute ini juga berperan sebagai fat replacer, sehingga fat substitute merupakan bagian dari fat replacer, tetapi tidak sebagai fat mimetic. Nah, contohnya adalah untuk yang lipid base sintetik yang disintesis dari lipid base, itu adalah low kalori atau zero kalori fat substitute. Produknya yang sudah beredar di pasaran cukup banyak, itu adalah sucrose fatty acid polyester atau disebut sebagai olestra, atau nama dagang lain menyebutkan adalah olean. Olean atau olestra, yang isinya di dalamnya adalah sucrose fatty acid polyester. Ini diproduksi oleh P&G. Ini lemak, tetapi turunan lemak ya, tetapi kerangka gliserolnya itu diganti dengan sukrosa, gitu.
Jadi gugus-gugus hidroksil tempat untuk menempel asam lemak tadi, untuk asam lemak teresterifikasi, itu bukan pada gliserol, tapi pada sukrosa. Sukrosa isinya adalah glukosa dan fruktosa. Yang mana glukosa dan fruktosa itu juga banyak memiliki gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil pada sukrosa atau pada glukosa dan fruktosa itu di sana teresterifikasi oleh asam lemak. Asam lemaknya macam-macam, terutama yang sering banyak dipakai adalah oleat. Karena oleat ini bentuknya bisa cair. Nah, ini lipid base synthetic fat substitute yang berbasis lipid ya. Jadi sama-sama lipid, tapi nilai kalorinya ini ternyata rendah. Termasuk tadi olestra tadi ya. Beberapa di antaranya adalah misalnya kaprenin. Kaprenin ini juga diproduksi oleh PNG dan sudah dinyatakan GRAS, jadi aman. Mau dikonsumsi banyak, nggak masalah. Kaprenin isinya apa? Ini adalah triasilgliserol, berarti kan lemak ya atau minyak. Tetapi komposisinya itu adalah kombinasi antara asam lemak rantai pendek dan panjang. Asam lemak rantai pendek dan panjang. Ini ya, ada C80 kaprilat, kemudian C10 kaprat, dan kemudian ini C220 behinat. Ini saya lupa nih behinat, ya kayaknya behinat C220 ini. Ternyata dengan kombinasi antara asam lemak rantai pendek dan rantai panjang ini membuat lemak tersebut menjadi energinya itu atau penumpukan lemak di dalam tubuh nanti menjadi kecil. Karena apa? Asam lemak rantai pendek atau sedang ini ya, C8 sampai 10 ini masuk medium chain ya. Ini jalur metabolismenya beda. Melalui jalur keton bodies. Mungkin pernah disampaikan di di biokimia pangan atau mungkin di ilmu gizi atau evaluasi biologis ini. Itu ya. Jadi asam lemak rantai medium itu tidak melalui jalur metabolisme lemak umumnya. Yang biasanya kalau jalur lemak umumnya itu adalah melalui pembentukan atau reaksi beta oksidasi. Beta oksidasi masuk menjadi asetil CoA, kemudian masuk siklus Krebs, nah, baru dihasilkan energi. Tapi kalau yang medium ini tidak lewat itu sehingga pembakarannya sangat cepat. Jadi boleh dibilang kalau rantai medium ini tidak bakal numpuk. Karena kalau misalnya ada lemak, kemudian kita butuh energi, lemak yang paling cepat dibakar itu adalah lemak yang C8 dan C10 ini, atau sampai C12 tadi ya, asam lemak rantai medium itu. Itu yang duluan, sehingga tidak akan pernah menumpuk. Tapi kalau yang rombongannya palmitat, oleat, stearat, dan seterusnya tadi, itu agak belakangan. Dan apalagi kalau yang sangat panjang, seperti ini, C220. Ini ternyata dia di metabolisme itu sangat lambat. Sangat lambat, sehingga hanya sangat kecil menghasilkan energi. Begitu ceritanya. Jadi, kombinasi antara rantai pendek dan rantai sangat panjang. Supaya apa? Nanti karakteristiknya mirip dengan lemak-lemak yang berada di rantai-rantai yang sedang, yang C16, C18 itu. Gitu. Kemudian ada lagi salatrim atau benefat. Ini juga hampir sama. Isinya adalah asam lemak rantai pendek dan rantai panjang. Di sini adalah C20, C40, jadi asetat, butirat. Kemudian ada C18, stearat. Nah ini juga. Jadi kombinasi antara pendek atau sedang dan yang panjang. Begitu. Itu ternyata nilai kalorinya atau potensi untuk disimpan di dalam tubuh, di dalam darah atau dalam jaringan adiposa itu kecil. Karena di metabolismenya yang pendek itu atau yang sedang itu sangat cepat, sedangkan yang panjang itu sangat lambat, sehingga nanti akhirnya yang tersimpan di dalam badan atau tubuh itu menjadi sedikit. Ada lagi EPG, esterified propyxylated glycerol. Esterified propyxylated glycerol.
Ini juga bagian dari produk turunan lemak yang mana lemaknya itu ada diesterifikasikan pada propoksilasi gliserol. Jadi tidak langsung pada gliserol seperti lemak pada umumnya. Sehingga nanti ini sudah tidak dikenali oleh enzim lipase. Kalau tidak dikenali enzim lipase ya dia hanya numpang lewat. Di dalam usus ya hanya numpang lewat, nanti akan keluar bersama feses. Sehingga tidak akan diserap. Begitu juga ini olestra. Olestra ini yang tadi isinya adalah sukros poliester tadi. Gliserolnya ini diganti dengan sukros, kemudian asam lemaknya ada 6-8 asam lemak. Jadi bukan hanya 3, tapi 6-8 karena gugus hidroksil pada sukrosa ini kan banyak. Bisa 6-8 fatty acid yang teresterifikasi. Nah, ini juga sama dengan EPG, nanti di dalam tubuh atau di dalam saluran pencernaan itu tidak akan terhidrolisis oleh lipase. Tidak akan terhidrolisis sehingga dia hanya numpang lewat. Ya, sehingga kalau numpang lewat berarti tidak ada yang diserap. Ya, sehingga tidak ada yang menumpuk di tubuh. Ini diproduksi oleh PNG. Nah, ini kalau yang EPG tadi strukturnya seperti ini. Gliserol tapi tidak langsung asam lemak, tapi ditambahkan gugus ini propilen glikol ini. Atau dalam bentuk propoksiletid ini. Sehingga ini juga nanti sudah tidak dikenali oleh lipase lagi. Lipase tidak bisa menghidrolisis EPG ini. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Ada mungkin pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum ya kita lanjutkan. Ini kaprenin yang tadi disebutkan tadi, kemudian sama benefit tadi ya. Yang isinya kalau kaprenin tadi adalah C10, C8, dan C22. Nah, ini R1-nya C10, R2-nya C8, R3-nya misalnya C22. Kemudian kalau benefit ini C2, C3 atau C4 dengan C18. Jadi R1 sama R2-nya itu rantai pendek, R3-nya nanti yang stearat. Nah, ini kombinasi seperti ini ternyata nilai kalorinya masih ada, tapi sudah jauh lebih kecil daripada lemak umumnya. Begitu. Lemak umumnya ini kan tadi didominasi ya C16, C18 gitu ya. Palmitat, oleat, stearat gitu. Untuk kaprenin yang isinya tadi C8, C10 dengan C22. Ini ya, kaprenin produk yang diproduksi secara komersil oleh PNG. Diproduksi dari asam kaprilat dan asam kaprat yang biasanya diperoleh dari palm kernel oil ataupun dari coconut oil. Jadi palm kernel oil atau coconut oil ini mengandung asam lemak rantai medium ya. Makanya itu minyak kelapa itu sebenarnya jauh lebih sehat. Sebenarnya kalau mau beralih dari minyak sawit ke minyak kelapa, nah ini akan sangat baik untuk kesehatan. Terutama saat harga minyak sawit ini mahal ya. Ketika hanya minyak sawit ini mahal, mungkin selisihnya tidak akan banyak dengan minyak kelapa. Sehingga mending sekalian aja pakai minyak kelapa. Karena banyak mengandung asam lemak rantai medium. Nah, ini dihidrolisis, kemudian ditambah dengan tadi asam behenat yang C220 tadi ya. Asam behenat yang bisa diproduksi dari rapeseed oil yang dihidrogenasi. Kemudian diesterifikasi dengan gliserol, direaksikan dengan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Sehingga nanti asam lemak ini akan teresterifikasi pada gliserol membentuk kaprenin ini C8, C10, C22. Mengapa ini bisa menjadi fat replacer? Nah, ternyata ini secara prinsip behenat acid atau asam behenat yang C220 ini hanya sebagian kecil terabsorpsi. Jadi hanya sebagian kecil yang bisa diabsorpsi, sisanya lewat saja. Sedangkan kaprat dan kaprilat ini sangat cepat sekali di metabolisme untuk jadi energi. Jadi tidak akan numpuk di tubuh gitu. Begitu kurang lebih, sehingga kaprenin ini bisa menjadi fat replacer yang mana peranannya masih sama dengan lemak, bentuknya masih lemak, tapi nilai energinya sudah jauh lebih kecil.
Ini hanya 5 kilokalori ya, dibanding lemak umumnya itu 9 ya. Functional properties-nya ini mirip dengan cocoa butter, sehingga bisa diaplikasikan terutama untuk pada pembuatan coklat ataupun confectionery product. Mirip dengan cocoa butter. Untuk membuat coklat batang, coklat oles, ataupun mungkin ya permen, es krim, bisa ya. Kemudian yang berikutnya ini EPG tadi ya, EPG, esterified propoxylated glycerol. EPG, ini disintesis dari mana? Dari gliserol yang kemudian direaksikan dengan propilen oxide, atau langsung kita juga bisa gunakan propilen glikol. Nah, kalau propilen oxide ini harus diubah menjadi dalam bentuk polieter poliol. Ini ya, bisa menggunakan langsung propilen glikol, PG. Propilen glikol ini sifat dasarnya adalah sebenarnya sebagai diluen. Propilen glikol itu cairan kental berwarna jernih ya, yang sering digunakan untuk melarutkan komponen-komponen semipolar. Gitu. Komponen semipolar itu adalah senyawa-senyawa bioaktif, itu sebagian besar itu bersifat semipolar. Misalnya dari ekstrak-ekstrak tanaman, ekstrak bunga tanaman, ekstrak apa ya, rombongan senyawa fenolik, flavonoid, nah itu sifatnya semipolar. Biasanya senyawa-senyawa fenolik tersebut kalau mau diaplikasikan atau pengen dijual ke pasaran, ini jarang yang menjual hanya dalam bentuk ekstrak saja, jarang. Karena kalau ekstrak saja pasti nanti hasilnya kecil, sangat kecil, dan kalau diaplikasikan nanti sangat susah, gitu. Karena nanti salah-salah kebanyakan malah jadi pahit dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan handling dan pengaplikasiannya, ya, biasanya dia dilarutkan dalam diluen yang kita sebut adalah bisa propilen glikol, bisa etilen glikol. Propilen glikol, nah ini bisa dipakai. Termasuk untuk membuat propolis. Nah, propolis itu diambil dari perekat sarang lebah itu, diekstraksi, diambil senyawa bioaktifnya, yang isinya di dalamnya banyak senyawa flavonoid. Nah, kemudian ini tidak langsung dijual atau dibotolkan gitu ya, tapi nanti dilarutkan dalam diluen ini, dalam bentuk propilen glikol. Dengan rasio bermacam-macam. Umumnya itu bisa 1:5, atau bisa 1:10 juga bisa, tapi umumnya 1:5. Nah, itu bisa kemudian baru dijual, sehingga propolisnya itu yang kita jumpai, mungkin dari kalau pernah mengkonsumsi propolis, itu kan cairannya kan kental ya, bisa diteteskan gitu ya. Kental itu karena di dalamnya ada propilen glikol. Gitu. Kalau hanya mengandalkan senyawa bioaktif dari flavonoid propolis murni, nah itu nanti aplikasinya sulit gitu, dan pasti harganya akan sangat mahal. Sudah dilarutkan dalam diluen aja masih mahal ya, apalagi kalau tidak. Jadi diluen itu sekaligus sebagai pelarut sekaligus sebagai filler. Itu bedanya diluen itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar pelarut, pelarut sekaligus filler, ya itulah yang kita sebut diluen. Nah, ini kita esterifikasikan dengan gliserol. Gliserol pun juga mirip. Jadi propilen glikol dengan gliserol tampilan fisiknya mirip, sama-sama cairan jernih yang kental. Tapi strukturnya sedikit berbeda. Meskipun sama-sama poliol ya. Poliol atau banyak gugus hidroksilnya, banyak gugus alkoholnya. Ini diesterifikasikan terlebih dahulu, tujuannya untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kenapa di sini harus dimasukkan propilen glikol ini? Baru kemudian asam lemak. Kok tidak langsung asam lemak? Kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu? Apa? Mungkin saya tunjuk. Saya tunjuk. Kalau tidak ada yang menjawab. Sania Saribani.
Sania Sahribani ada? Sania. Iya, Pak. Ya, kira-kira apa itu fungsi? Kenapa harus dikasih jembatan propilen glikol pada EPG? Kurang tahu, Pak. Belum ya, belum tahu. Oke. Belum tahu, Pak. Baik. Enggak, yang lain mungkin ini Raffi Nur Hakim ada? Raffi Nur Hakim. Ada Pak. Kira-kira untuk apa? Sama Pak, belum tahu juga. Oke. Iya. Mohon maaf Pak. Baik. Propilen glikol ini fungsinya adalah sebagai jembatan menghubungkan antara asam lemak dengan gliserol. Kalau asam lemak dengan gliserol seperti pada kaprenin tadi itu atau pada trigliserida ini ya. Kaprenin kan masih bentuknya trigliserida yang di atas ini ya. Maka nanti kalau kita konsumsi di dalam tubuh ini nanti bisa dihidrolisis oleh tubuh dan kemudian nanti bisa diserap untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Makanya kaprenin tadi masuk nanti ke dalam pembuluh darah dan akan dimetabolisme. Tetapi hanya parsial. Karena yang C22 tadi atau BNA tadi sulit, terlalu panjang. Tapi kalau yang pendek, yang kaprat dan kaprila tadi, itu nanti melalui keton bodies akan langsung jadi energi, sangat cepat. Tapi masih ada energinya begitu ya. Tadi kan 5 kilokalori per gram. Kalau EPG dengan dikasih jembatan propilen glikol, maka nanti lipase itu sudah tidak kenal lagi. Lipase tidak bisa memotong asam lemak di sini. Asam lemak yang teresterifikasi dengan propilen glikol ini. Sudah tidak bisa lagi. Itu sudah tidak kenal sehingga ini nilai kalorinya ya boleh dibilang tidak ada gitu karena lipase tidak bisa menghidrolisis sehingga ya tidak ada asam lemak yang bisa dimetabolisme. Tetapi karakternya karena ini masih ada gliserol dan asam lemak, kemudian hanya ada jembatan sedikit propilen glikol, ini nanti karakteristiknya masih mirip dengan lemak trigliserida itu, masih sangat mirip. Tapi dia tidak bisa dimetabolisme, sehingga tidak bisa menghasilkan energi. Nah ini. Fatty acid EPG is low to non-caloric oil. Nah, sangat rendah sekali. Karena tidak bisa di metabolisme ataupun di hidrolisis ini. Only very slightly digestible. Hanya sangat sedikit sekali yang bisa dicerna atau hanya sedikit yang bisa dihidrolisis. Kecil sekali. Karena limpasnya sudah nggak kenal. Kalaupun hidrolisis, mungkin karena adanya hidrolisis kondisi asam, sebagainya itu ya. Mungkin bisa menghidrolisis hanya sedikit. Nah, berikutnya kalau tadi EPG, ini ada lagi fatty acid partially esterified polysaccharide. Kita sebut sebagai PEP, partially esterified polysaccharide. Nah, ini adalah gabungan dari lemak dan karbohidrat. Gabungan dari lemak dan karbohidrat. Ada asam lemak, kemudian ada polisakarida atau pati. Nah, dalam hal ini kita membuat fat replacer berbasis pati dan lemak. Pati atau polisakarida itu kan terdiri dari unit-unit glukosa ya. Di sana juga mengandung gugus hidroksil. Gugus hidroksil dan gugus hidroksil yang paling mudah bereaksi atau paling reaktif itu adalah gugus hidroksil pada C nomor 2 dari struktur glukosanya itu. Setiap C nomor 2, nah itu OH-nya itu bebas atau ada di luar sehingga mudah bereaksi. Nah, itu kita reaksikan dengan lemak. Kita reaksikan dengan lemak. Sehingga kita sebut menjadi partially esterified polysaccharida. Nah, gulanya itu nempel teresterifikasi dengan ini kerangka gliserol dari lemak itu. Nah, komponen PEP ini atau fat replacer dalam bentuk PEP ini adalah indigestible, tidak bisa dicerna, ya karena tidak ada enzim yang mengenali substrat ini. Amilase sudah tidak kenal karena sudah bergabung dengan lemak. Lipase juga sudah tidak kenal karena sudah bergabung dengan gula atau dengan polisakarida. Nah ini kemudian asam lemaknya bisa dikombinasikan antara tadi asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai panjang. Gitu, karena pendek dan panjang itu
tadi, yang pendek sangat mudah jadi energi, yang panjang sedikit diabsorpsi. Tapi karakteristiknya antara pendek dan panjang kalau digabung jadilah seperti ya asam lemak rantai yang C16, C18 itu yang paling banyak di market itu. Palmitat, oleat, stearat itu. Nah, berikutnya ini adalah karbohidrat fatty acid ester. Kalau tadi parsiali, nah kalau ini karbohidrat fatty acid ester, ya hampir mirip ya sebenarnya ya. Tapi kalau dalam hal ini adalah kalau yang sebelumnya tadi, yang PEP, ini karbohidrat nempel pada kerangka gliserol dari suatu lemak atau dari suatu triasil gliserol. Tapi kalau yang ini karbohidrat fatty acid ester, karbohidratnya menggantikan gliserol. Karbohidratnya menggantikan gliserol. Nah ini misalnya fruktosa, atau mungkin dengan ini fruktosa direaksikan dengan asam stearat. Asam stearat akan teresterifikasi dengan fruktosa membentuk fruktos ester atau fruktos ester asam lemak yang kita sebut sebagai karbohidrat fatty acid ester. Karbohidrat based fat substitute ini termasuk di dalamnya bisa menggunakan polydextrose, kemudian sugar, kemudian starch atau pati, termasuk juga turunannya, termasuk juga selulose ataupun gum. Nah ini bisa semua. Ini semua karbohidrat ini karena dia pasti punya gugus hidroksil yang reaktif yang bisa diikat atau bisa membentuk ester dengan asam lemak. Bisa diperoleh dari beras, gandum, jagung, oat, tapioka atau singkong, potato, dan seterusnya ya. Karbohidrat fatty acid polyester dengan derajat substitusi yang berbeda-beda. Nah ini bisa macam-macam ya, karena kan banyak gugus hidroksilnya. Jadi asam lemaknya itu bisa banyak, bisa bermacam-macam. Ini bisa 4 sampai 14. Gitu. Ini akan menjadi karakteristiknya nanti akan cenderung lipofilik gitu. Kalau banyak asam lemaknya nanti cenderung menjadi lebih lipofilik. Tapi kalau asam lemaknya itu hanya 1 atau hanya 2, nanti masih cenderung hidrofilik gitu ya, atau lebih suka air. Tapi kalau asam lemaknya banyak menjadi lipofilik. Sifatnya non digestible, non absorbable, tidak bisa dicerna, tidak bisa diabsorpsi. Otomatis ya kalorinya akan sangat rendah. Oke, kalau tadi fruktosa, kemudian berikutnya adalah sukrosa. Yang ini sudah dipatenkan atau sudah menjadi hak milik dari PNG tadi ya, dalam nama dagang Olestra. Yang gulanya itu berupa sukrosa. Gulanya berupa sukrosa, yaitu gabungan dari glukosa dan fruktosa. Kemudian direaksikan dengan asam lemak bebas ataupun dengan triasil gliserol, maka nanti asam lemaknya akan nempel pada gugus-gugus hidroksil pada sukrosa ini. Biasanya sukrose fatty acid polyester ini dibuat atau disintesis melalui reaksi antara sukrosa dengan asam lemak metil ester atau fatty acid metil ester. Fatty acid metil esternya itu mulai dari C16, C18 ya ini ya tadi ya, mulai dari palmitat, oleat, stearat, linoleat, macam-macam. Bahkan sampai linolenat gitu ya. Tetapi asam lemaknya ini biasanya dibuat dulu dalam bentuk fatty acid metil ester. Jadi asam lemaknya itu atau dari lemak misalnya minyak sawit gitu ya, itu direaksikan dulu dengan metanol. Direaksikan dulu dengan metanol supaya apa menjadi fatty acid metil ester. Kenapa perlu dibuat menjadi fatty acid metil ester? Kenapa tidak cukup dihidrolisis jadi asam lemak bebas? Ada yang tahu kira-kira bedanya asam lemak bebas dengan asam lemak metil ester? Kalau asam lemak metil ester nanti
kepalanya itu bukan COOH, tapi kepalanya adalah ada gugus metil dari metanol yang bereaksi. Bedanya apa kira-kira? Tujuannya apa kira-kira? Saya mau coba jawab. Nggak ada. Kira-kira fatty acid methyl ester, kenapa ada perlu dibuat menjadi fatty acid? Raffi Nur Hakim ada? Ada, Pak. Oh ya, kira-kira apa? Mengapa perlu dibuat menjadi methyl ester? Masih kurang tahu, Pak. Belum, oke. Ya. Ada yang mau bantu coba jawab? Karina Patricia ini kok gambarnya apa? Kayak itu film layar tancap kalau mau mulai gitu ya. Gitu ya. Oh. Mau coba bantu jawab Karina? Kira-kira kenapa kalau bisa Saya juga kurang tahu sih Pak kalau bedanya. Belum ya, oke. Baik, dibuat menjadi fatty acid methyl ester, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan reaktivitas. Jadi supaya dia lebih mudah bereaksi. Gitu ya. Fatty acid methyl ester. Ini kalau dibuat menjadi methyl ester biasanya nanti titik didihnya juga menjadi lebih rendah, kemudian jauh lebih liquid. Dan kemudian ada yang utama adalah jauh lebih mudah bereaksi dibandingkan asam lemak bebas. Nah, sehingga nanti ketika diketemukan dengan sukrosa, nah ini akan dengan cepat fatty acid methyl ester ini akan masuk ke dalam ini gugus-gugus hidroksil dari sukrosa tersebut membentuk ester asam lemak menjadi OR. Nah ini menjadi OR ini ya. OR itu maksudnya adalah O dengan R itu alkil. Alkil itu maksudnya adalah asam lemak. Begitu. Asam lemaknya bisa banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya tadi ya. Bisa 4 sampai 8. Depending tergantung pada kondisi reaksinya, ini bisa membentuk sampai 8 oktaester, 8 asam lemak yang teresterifikasi. Nah, tentu ini akan mempengaruhi tadi sifat lipofilik atau hidrofiliknya. Kalau banyak yang teresterifikasi nanti cenderung lipofilik, dan kalau sedikit yang bereaksi cenderung hidrofilik. Tapi tentu yang dikehendaki karena ini mengharapkan sifatnya mirip dengan lemak, ya diharapkan ya makin banyak yang teresterifikasi makin bagus. Sifatnya nanti bisa sama atau sangat mirip dengan lemak triasil gliserol. Ya, ini ya, antara olestra ini triasil gliserol. Kalau triasil gliserol hanya 3 asam lemak, tapi tidak mengandung gugus hidroksil lain, ya, sehingga sifatnya sangat nonpolar. Sedangkan ini olestra tadi, kalau ada gugus hidroksil yang masih bebas, nah itu menyebabkan dia hidrofilik. Tapi kalau semuanya sudah teresterifikasi dengan ini menjadi OR ini, dengan asam lemak, nah, maka sifatnya menjadi hidrofobik atau lipofilik. Sehingga sifatnya nanti ini mirip, tetapi olestra tidak dapat diabsorpsi ataupun tidak dapat dicerna sehingga non kalorik. Ini digestive enzyme do not release the fatty acid. Ya, baik lipase, protease, amilase, gitu ya. Udah nggak ada yang kenal lagi dengan senyawa ini. Jadi nanti hanya numpang lewat. Yang berikutnya adalah starch-based fat replacer berbasis pati. Pati ini dapat dimodifikasi menjadi fat replacer, gitu ya, FR, fat replacer. Fungsi dari pati yang berbeda-beda ini akan sangat tergantung dari jenis pati dan jenis modifikasinya, termasuk derajat modifikasinya. Derajat modifikasi, misalnya dibuat menjadi pati hidroksipropil atau menjadi pati asetat atau pati asetil gitu. Ya nanti akan tergantung berapa banyak hidroksipropil dan gugus asetil yang masuk di dalamnya. Itu akan sangat mempengaruhi karakteristik dari
fat replacer berbasis pati ini. Termasuk dari jenis patinya sendiri, karena pati kan juga macam-macam. Pati serealia cenderung lebih rigid dibanding pati dari umbi-umbian. Pati umbi-umbian lebih lentur, lebih banyak amilopektinnya gitu biasanya ya. Beberapa turunan dari pati ini juga bisa dijadikan fat replacer, yaitu dalam bentuk maltodextrin. Nah, jadi maltodextrin sendiri ini juga bisa nanti dijadikan fat replacer atau dimodifikasi lebih lanjut. Karena kalau sudah dalam bentuk maltodextrin itu nanti kalau direaksikan atau dimodifikasi lebih lanjut itu akan lebih mudah. Gitu. Supaya nanti energinya lebih sedikit lagi. Karena kalau maltodextrin ini energinya masih lumayan. Maltodextrin ini energinya ya masih 4 kilokalori per gram. Sama seperti pati. Hanya dia rantainya lebih pendek. Tapi kalau sudah nanti dimodifikasi lebih lanjut, misalnya dengan penambahan gugus asetil, dengan penambahan gugus hidroksipropil, atau dengan penambahan fosfor oksiklorid atau cross-linking agent gitu, nah, baru dia akan menjadi tidak bisa dicerna. Nah ini menarik karena pengembangan ini masih relatif sedikit ya. Saat ini orang memodifikasi pati itu hanya menjadi maltodextrin. Meskipun kalau maltodextrin kalau dijadikan fat replacer juga sudah lumayan turun ya dari 9 kalau lemak, kalau maltodextrin hanya 4. Tetapi kalau maltodextrin saja ini masih terlalu mudah diserap. Nah, sehingga kalau ini dimodifikasi lebih lanjut sebenarnya ini justru lebih menarik lagi. Karena apa? Lebih mudah lagi untuk memasukkan atau untuk terjadi proses esterifikasi tadi. Dengan gugus-gugus asetil, gugus hidroksipropil dan sebagainya. Itu. Daripada dalam bentuk pati utuh. Gitu ya. Orang kan sebagian besar kan memodifikasi misalnya membuat pati asetat gitu ya. Itu seringnya adalah ya pati jagung ditambahkan dengan asam asetat glasial, dirasikan, nah, kemudian dicuci, nah, dapatlah pasti asetat dari pati jagung. Hanya seperti itu, tapi yang memodifikasi dari maltodextrinnya ini masih jarang. Nah, ini menjadi menarik kalau barangkali ada yang tertarik nanti melakukan penelitian ini. Jadi patinya dihidrolisis dulu secara parsial. Bisa dihidrolisis parsial dengan enzim amilase atau dengan asam HCl. Baru kemudian dimasukkanlah tadi asam asetat glasial gitu. Nah, itu akan ininya akan dapat karakteristik yang jauh lebih menarik, lebih fleksibel. Nah ini, karena kalau bentuknya maltodextrin nanti akan menghadirkan 4 kilokalori per gram. Tapi kalau dimodifikasi lebih lanjut, nanti bisa 0 atau bahkan ya kecil sekali. Maltodextrin ataupun produk turunannya start-based fat replacer ini nanti bisa diaplikasikan pada margarin, pada dressing, spread, backgood ataupun produk yang dipanggang ya, bakery pastry itu ya. Produk-produk yang beredar luas ini bisa dalam bentuk Avicel. Avicel itu mirip dengan CMC. Jadi dengan CMC dari selulose gel ya. Kemudian Metocel. Ini bisa dipertindak sebagai fat replacer. Nah, sudah mulai banyak juga ini mulai inovasi. Margarin itu komposisinya tidak hanya lemak dan air. Selama ini margarin itu bisa disintesis atau diproduksi dengan menggunakan minyak sawit yang palm stearinnya ya. Pasti stearinnya, kemudian ditambah air, biasanya rasionya adalah sekitar 80-20 gitu, atau 80-15. 80-nya lemak, 20 atau 15-nya air. Baru kemudian ditambahkan bahan tambahan pangan lainnya seperti emulsifier, kemudian flavoring,
kemudian tambahan sedikit protein, ya biasanya seperti itu. Nah, sekarang mulai ada beberapa yang berinovasi lemak yang 80% tadi diganti sebagian dengan ini start based fat replacer ini. Misalnya dengan Avicel atau maltodextrin tadi. Maltodextrin juga bisa. Cuma hanya proporsinya berapa nanti tergantung. Tapi paling bagus itu adalah yang bentuknya gel. Bentuknya seperti hidrokoloid, sehingga bentuk cairan kental. Seperti Avicel ini ya, nanti diaplikasikan. Dulu ada juga mahasiswa TPN yang membuat margarin ditambah dengan pektin. Nah, pektin. Sehingga apa ya, margarinnya akan jauh lebih sehat. Ditambah dengan pektin. Pektin ini mirip juga dengan CMC ini ya, sifatnya pengental. Tapi dia juga bisa menjadi filler atau menggantikan lemak sebagai fat replacer ini. Bisa. Sehingga nanti komposisinya tidak 80% lemak, tapi mungkin misalnya 70% lemak, 10%-nya pektin. Sehingga nanti margarinnya ya energinya lebih rendah, ya kaya serat. Pektin itu kan soluble fiber ya, itu serat yang bagus untuk kesehatan. Itu. Nah, ini gambaran dari karbohidrat fat replacer, bagaimana dia keberadaan di dalam sistem bahan berlemak. Dia akan membentuk sistem dispersi. Sistem dispersi bisa nanti bentuknya cairan, konsentrat, semi solid ataupun dry solid. Tergantung dari produk yang nanti akan dibuat. Yang kuning-kuning ini yang kuning-kuning ini adalah lemaknya. Sedangkan karbohidrat itu yang mana? Yang karbohidrat adalah yang hijau-hijau ini. Nah, yang hijau-hijau ini. Kalau kuning-kuningnya ini bisa diganti dengan yang hijau-hijau, nah ini harapannya ya nanti produknya itu tidak serta-merta didominasi oleh lemak, tapi juga ada granular karbohidrat ini. Dan akan lebih bagus lagi kalau karbohidratnya bukan dalam bentuk granular, tapi dalam bentuk ini, thickener stabilizer atau texture modifier, tapi yang berbahan karbohidrat. Contohnya tadi adalah ya tadi Avicel tadi ya, CMC, kemudian pektin, ya, alginat, nah itu juga bisa. Kalau pengen lebih ngetren lagi biar bisa ikuti perkembangan pangan saat ini yang cukup populer atau jadi primadona, tambahkan glukomanan. Nah, glukomanan ini menarik ya. Glukomanan ini sedang menjadi primadona. Banyak orang menjadi kaya mendadak karena glukomanan atau porang yang biasanya diambil dari porang, umbi porang. Nah, ini kita manfaatkan sebagai fat replacer. Nah, ini belum banyak ini penelitian yang mengoptimalkan peranan dari glukomanan ini ya. Glukomanan ini kan dia sifatnya sebagai soluble fiber, tapi juga punya efek kesehatan yang bagus. Banyak efek kesehatan yang diperoleh dari glukomanan itu. Sehingga glukomanan itu harganya menjadi mahal karena tadi aplikasinya di dunia farmasi itu banyak. Karena dia memiliki sifat bioaktif komponennya itu tinggi, bagus. Nah, ini akan bagus kalau kita manfaatkan sebagai fat replacer. Itu. Barangkali nanti ya kalau ini 2019 kan ya, yang sebentar lagi insya Allah ada pemilihan dosen pembimbing. Nah, nanti silakan kalau misalnya ada tertarik kaitannya dengan modifikasi karbohidrat ataupun lemak. Nah, nanti kalau ini boleh bergabung dengan saya. Salah satunya adalah ini glukomanan ini. Saya juga artinya tertarik untuk mengembangkan glukomanan untuk diaplikasikan ke beberapa produk. Gitu, karena sifat fungsionalitinya yang sangat bagus. Baik.
Berikutnya, kalau tadi karbohidrat, terakhir adalah protein base fat substitute ataupun fat replacer. Protein base fat substitute ini sudah cukup banyak juga digunakan, dan ini bisa diaplikasikan untuk produk-produk susu, kemudian produk-produk yang kue itu juga bisa. Tapi ini sifatnya adalah dia berbasis dari protein. Bahan dasarnya adalah protein. Protein ini salah satu bahan yang sangat fleksibel. Protein itu sangat fleksibel. Karena apa? Protein ini merupakan polimer yang sifatnya heteropolimer. Maksudnya adalah polimer tapi komponen monomer penyusunnya ini sangat beragam. Kalau pati, selulosa, karagenan, agarosa, pektin, itu kan jelas ya, monomernya itu homopolimer. Misalnya kalau pektin itu adalah asam galakturonat. Kalau pati adalah glukosa. Selulosa masih glukosa tapi ikatannya nanti yang berbeda, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian kalau agarosa, nanti karagenan, nanti beda lagi, seperti itu. Tapi sifatnya homopolimer. Sedangkan kalau protein ini heteropolimer, asam aminonya sangat beragam. Ada kurang lebih 20 asam amino yang menyusun protein. Misalnya lisin, isoleusin, metionin, arginin, glutamat, ya susunannya sudah komposisinya sama, susunannya beda, nanti karakteristiknya juga akan beda. Asam aminonya ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik, ada yang ionik, ada yang non-ionik. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat netral, dan seterusnya. Nah, sehingga ini menjadi sangat fleksibel ketika akan digunakan untuk fat replacer. Karena protein ini juga sebagian besar sudah berkarakteristik sebagai emulsifier juga. Karena asam aminonya ada yang hidrofobik dan ada yang hidrofilik, otomatis dia bisa mengikat yang polar dan non-polar. Nah, ini pemanfaatan protein ketika dimanfaatkan untuk pembuatan atau pada aplikasi sebagai produk. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan komponen-komponen lain, matching gitu ya, mudah matching. Bagusnya protein itu mudah matching. Makanya kalau istilahnya kalau mau membuat makanan tinggi protein itu kayak nggak susah gitu. Ya udah masukkan aja. Mau bahan pangannya itu apa aja itu matching aja. Tinggal kita pilih proteinnya yang jenis apa gitu aja. Misalnya kalau membuat biskuit tinggi protein, ya udah mau dari protein kedelai, protein kacang hijau, nggak masalah. Mau membuat minuman, ya udah proteinnya ambil protein yang soluble. Bisa dari whey protein, bisa dari kasein, atau mungkin dari albumin. Ya, yang penting larut dalam air, maka bisa diaplikasikan ke minuman. Mungkin membuat apalagi produk roti, snack bar, apalagi ya semuanya makanan lah, itu matching, mudah matching, tinggal memilih jenis proteinnya disesuaikan dengan karakteristik produk yang dituju. Dia akan ada di celah-celah di antara sistem bahan pangan tersebut. Ada lemak, ada karbohidrat. Nah, protein ini ada di antaranya itu Wallace aja. Matching aja lah gitu ya. Ketemu karbohidrat, oke. Karbohidrat banyak hidrofilik, ya protein gugus aminonya yang asam amino yang hidrofilik juga ada. Ketemu lemak juga ada gitu. Makanya protein ini sering dipakai untuk minimal ya sebagai bahan tambahan untuk berbagai macam produk, termasuk membuat margarin, membuat mentega, itu juga ditambahkan protein. Selain sebagai emulsifier, juga sebagai filler, juga sekaligus ini bisa menjadi sebagai fat replacer juga. Itu mengurangi proporsi lemak. Jadi bisa aja nanti proporsi lemaknya yang harusnya 80% kita kurangi, jadi mungkin 75% atau 70%. 5-10%-nya kita ganti protein.
protein yang mirip karakteristiknya dengan produk yang dituju. Kalau produk yang dituju itu misalnya adalah mentega yang sifatnya adalah semi solid, ya cari proteinnya ini yang fleksibel, yang mudah larut, tapi juga bentuk awalnya padat. Bisa kita pakai whey protein powder, atau kita pakai casein powder. Casein powder itu sering dikenal ya sebagai skim milk powder itu. Skim milk powder itu kandungan utamanya adalah kasein. Nah, itu. Atau dari isolat-isolat protein kacang-kacangan. Itu juga bisa dipowderkan dulu, baru kemudian ditambahkan ke dalam produk yang semi solid. Tapi kalau pada minuman ya harus cari yang dia sifatnya larut air. Gitu. Oh, ini apa tambahan tadi yang lain-lain ya, apa reduce calorie fat replacer, karena secara umum ya semuanya pasti akan menurunkan proporsi kalori, karena lemak itu paling tinggi ya 9 kilokalori, sehingga bahan lain ya pasti akan menurunkannya. Jadi udah banyak dibahas, ya cukup untuk materi fat replacer dan fat substitute ini. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk absensi sudah saya buka di Siat, silakan diisi kali yang belum sempat mengisi atau lupa. Ada pertanyaan? Ayo. Mbok bertanya. Karena kalau nggak ada yang nanya tuh saya jadi kadang bingung. Apakah ini sudah mengerti semua atau sebenarnya pada bingung semua? Atau jangan-jangan mungkin terlalu terkesima tapi malah jadi apa? Ngeblank gitu. Tidak ada.